Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, andaikan saudara sedang mendaki gunung yang tinggi dan curam. Setiap langkah pasti terasa berat dan kadang-kadang saudara merasa ingin menyerah. Angin yang kencang, kabut yang tebal, dan jalan yang terjal membuat perjalanan terasa sangat sulit. Namun, saudara tahu di puncak gunung ada pemandangan yang indah dan kepuasan yang besar menanti saudara. Ketika saudara sudah merasa lelah dan ingin berhenti, saudara mengingat tujuan akhir, yakni puncak gunung yang menanti. Saudara tahu bahwa untuk mencapai puncak, tidak ada pilihan lain selain saudara harus terus melangkah meskipun banyak tantangan yang menghadang. Setiap langkah yang saudara ambil, meskipun sulit, tapi justru memperkuat tekad saudara untuk terus maju. Iman yang tangguh dalam hidup kita seperti pendakian tersebut. Di tengah banyaknya tantangan, cobaan, dan rintangan, ketangguhan iman membuat kita tetap melangkah, meskipun seringkali kita merasa lelah. Seperti pendaki yang tetap bersemangat untuk mencapai puncak meskipun jalannya sulit, iman yang teguhlah yang akan membuat kita terus beribadah dan setia kepada Tuhan, karena kita tahu ada berkat dan kemenangan besar yang menanti di ujung perjalanan kita. Ketangguhan iman bukan berarti tidak ada kesulitan, tetapi kemampuan untuk terus berjalan pasti akan tetap ada meskipun kesulitan itu menghadang. Sama seperti pendaki yang tidak mundur meski lelah. Iman kita membuat kita bertahan dan tetap berjalan menuju tujuan yang lebih mulia, yaitu hidup yang penuh dengan hadirat, berkat, dan kemuliaan Tuhan. Saudara, bacaan kita hari ini mau mengajak kita untuk melihat bagaimana ketangguhan iman ditunjukkan dalam pilihan hidup dan cara kita beribadah kepada Tuhan. Yosua sebagai pemimpin Israel mengingatkan bangsa Israel untuk membuat pilihan yang jelas dan tegas. Siapa yang akan mereka sembah? Setelah Tuhan memberikan banyak berkat dan kemenangan kepada bangsa Israel, Yosua menantang mereka untuk memilih secara sadar apakah mereka akan tetap beribadah kepada Tuhan atau berpaling kepada ilah-ilah lain. Ayat 14 berkata, "Jadi sekarang takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Singkirkanlah ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan." Saudara, dalam pernyataannya ini, Yosua mengingatkan mereka untuk menempatkan Tuhan sebagai pusat hidup mereka. Ketangguhan iman pertama-tama dimulai dengan keputusan untuk memilih Tuhan sebagai satu-satunya yang layak disembah. Iman yang kokoh mendorong umat Israel untuk tetap teguh dalam memilih Tuhan di tengah banyaknya godaan dan pilihan hidup lainnya. Kehidupan kita juga demikian, saudara-saudara. Setiap hari kita dihadapkan pada banyak pilihan yang dapat mengalihkan kita dari Tuhan. Mungkin pekerjaan, mungkin harta, bahkan relasi pribadi bisa menjadi ilah-ilah modern yang kita sembah tanpa sadar. Tetapi ketangguhan iman akan selalu membawa kita kembali kepada pilihan yang benar. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ajakan Yosua untuk memilih Tuhan
direspons oleh umat Israel dengan jelas dan penuh keyakinan. Kami juga akan beribadah kepada Tuhan. Ayat 18. Mereka mengingat segala perbuatan Tuhan yang besar. Mulai dari membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, hingga kemenangan demi kemenangan yang diberikan Tuhan di sepanjang perjalanan mereka. Saudara-saudara, keputusan untuk beribadah kepada Tuhan bukanlah keputusan yang bisa diambil secara sembarangan. Itu adalah keputusan yang datang dari keyakinan dan iman yang kokoh bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber kehidupan kita. Iman yang teguh mendorong kita untuk mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Saudara-saudara, ketangguhan iman bukan hanya tampak dalam keputusan kita untuk memilih Tuhan, tetapi juga dalam kesetiaan kita untuk taat kepada firman Tuhan. Ketika kita memiliki iman yang kokoh, kita akan lebih mudah untuk melakukan kehendak Tuhan dan menuruti perintahnya apapun situasi yang kita hadapi. Saudara, ketangguhan iman juga akan membuat kita berlomba dengan tekun. Ibrani 12 ayat 1b sampai ayat 2 bagian A berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara, berlomba dengan tekun menggambarkan kehidupan iman yang harus dijalani dengan ketekunan dan kesabaran. Seperti seorang pelari yang berlomba di arena perlombaan. Makna dari berlomba dengan tekun adalah menjalani perjalanan iman dengan tekad yang kuat dan tidak mudah menyerah, meski ada banyak rintangan atau kesulitan yang menghadang. Perlombaan menggambarkan hidup orang Kristen sebagai sebuah perjuangan yang memerlukan ketahanan dan komitmen. Tekun berarti terus-menerus dengan penuh semangat dan fokus pada tujuan akhir, yaitu keselamatan dan kemuliaan Tuhan. Dalam konteks ini saudara-saudara, hidup iman adalah sebuah perlombaan yang membutuhkan fokus pada Yesus sebagai teladan iman kita. Kita dipanggil untuk melepaskan segala beban dan dosa yang bisa menghalangi kita untuk maju. Dan dengan tekun, kita berlari menuju tujuan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Jadi, berlomba dengan tekun mengajarkan kita untuk tidak mudah putus asa, tetapi terus maju dalam iman, mengandalkan Tuhan dan tetap fokus pada tujuan akhir yang mulia. Iman yang kokoh menuntun kita untuk terus berfokus pada Yesus, tidak peduli apa yang terjadi di sekitar kita. Ibarat seorang pelari yang fokus pada garis finish, kita juga harus fokus pada tujuan kita. Hidup yang memuliakan Tuhan. Ketika iman kita teguh, kita mampu melawan segala rintangan dan tetap beribadah dengan setia. Saudara-saudara, melalui bacaan ini kita melihat dengan jelas bahwa ketangguhan iman sangat penting dalam kehidupan ibadah kita. Iman yang teguh mendorong kita untuk pertama, memilih Tuhan sebagai pusat hidup kita di tengah banyaknya pilihan dan godaan dunia ini. Kedua, taat kepada firman Tuhan dengan melaksanakan kehendak-Nya dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan yang ketiga, berlomba dengan tekun dalam menjalani kehidupan rohani kita, meskipun banyak cobaan dan tantangan yang datang. Pada akhirnya saudara, saya ingin menegaskan bahwa iman yang teguh
membuat kita bisa bertahan, memilih untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Tidak terombang-ambing oleh hal-hal duniawi. Tanpa iman yang teguh, ibadah kita bisa tergerus oleh kesibukan, kebiasaan, atau prioritas lain yang lebih menarik. Iman yang kokoh membuat kita tetap setia dalam ibadah. Karena kita yakin bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kita yang sejati. Iman yang teguh membuat kita mengutamakan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan ini menjadi fondasi yang menopang ibadah kita. Tanpa ketaatan kepada firman Tuhan, ibadah kita menjadi kosong dan tidak berarti. Ketangguhan iman memperkuat kita untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yang akan membuat ibadah kita menjadi lebih dalam dan berarti. Tanpa iman yang teguh, kita akan lebih mudah berhenti dan tidak lagi beribadah. Namun dengan iman yang kuat, kita dapat tetap setia dan bertekun dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Dengan demikian saudara-saudara, kita bisa mengatakan bahwa ketangguhan iman adalah fondasi dari ibadah yang sejati. Tanpa iman yang teguh, ibadah kita hanya akan menjadi rutinitas tanpa kekuatan. Namun, dengan iman yang kuat, ibadah kita menjadi sarana untuk terus bertumbuh dan semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang sangat baik, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengajak kami semua untuk memiliki iman yang teguh. Karena hanya dengan iman yang teguhlah yang akan membuat kami tetap setia kepada Tuhan, bahkan tetap beribadah kepada Tuhan meskipun ada banyak cobaan, tantangan, dan masalah yang menghadang kehidupan kami. Tapi kami percaya dengan memiliki iman yang tangguh, kami pasti akan selalu siap untuk menghadapi berbagai dinamika kehidupan ini. Terima kasih untuk firman-Mu, tolong kami supaya kami bisa menghidupi firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.